wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kita akan coba ulas sebuah berita dari Kompas itu. Luhut pastikan Presiden Jokowi tak ada niatan jegal Anies di Pilpres 2024. Wah, ini seperti apa ini? Maksudnya kenapa baru sekarang gitu ya? Coba kita bacakan beritanya. Dalam program ROSI, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan Presiden Jokowi tidak ada niat untuk menjegal bakal capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menteri Luhut tudingan Ketum Demokrat Agus Yudhoyono terkait PK yang diajukan Muldoko ke Mahkamah Agung sebagai upaya menjegal Anies adalah kampungan. Maksudnya sulit juga kita bilang apa ya? Karena kan Muldoko ini merupakan ketua dari kantor staf presiden gitu. Upaya PK ini masih berlangsung ya, jadi sehingga orang-orang atau masyarakat menilai ya kan nggak mungkin seorang kepala staf kepresidenan bergerak secara pribadi gitu. Tapi mungkin saja Muldoko bergerak secara pribadi atau sendiri sama pendukung-pendukungnya. Hingga saat ini kan masih misteri. Namun tafsiran di luar orang tetap aja pukul rata bahwa kemarin-kemarin itu memang ada semacam terlihat ada upaya dari istana untuk menjegal Anies Baswedan gitu. Seperti ada spanduk-spanduk penolakan ketika Anies mau datang ke sebuah wilayah gitu. Nah, ini kan kemudian masyarakat langsung menilai, wah ini pasti ada hubungan dengan kekuasaan, ada backing gitu. Ini kan tafsir liar masyarakat yang tidak bisa kita tolak gitu. Karena bagaimanapun Muldoko merupakan seorang kepala staf kantor staf presiden gitu. Harusnya Presiden Jokowi menghentikan upaya Muldoko dalam mengambil alih Partai Demokrat. Karena memang secara hukum sudah 16 kali Partai Demokrat itu menang di pengadilan gitu. Tapi nggak tahu ya apakah ini bagian dari upaya menyandra Demokrat atau menyandra Koalisi Perubahan, kita nggak tahu, bisa saja gitu. Namun belakangan ini memang upaya penjagalan itu mendapatkan perlawanan yang makin hari makin kuat dan besar untuk melawan upaya penjegalan terhadap Anies Baswedan ini. Dari semua organisasi masyarakat, partai politik, dan tokoh-tokoh masyarakat Indonesia itu menolak jika ada upaya penjegalan gitu. Karena memang setiap anak bangsa di negeri ini berhak mencalonkan dan dicalonkan sebagai pemimpin, baik itu kepala daerah maupun calon presiden gitu. Dan ini tentunya sesuai dengan amanat dan semangat Undang-Undang 1945 gitu. Nah, apakah mungkin karena kekuatan melawan penjegalan ini makin kuat dan membesar sehingga LBP atau Menko Maritim Luhut Binsar mengatakan hal ini, atau memang punya alasan lain gitu. Yang jelas hari ini kekuatan gelombang dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden itu makin mengalir deras, membentuk gelombang ombak tsunami raksasa gitu, yang itu bisa melumat rejim hari ini, melumat rejim kuasa hari ini. Kekecewaan rakyat ini menumpuk hari ini, sehingga
kita lihat kemarin itu baru saja kemarin apel siaga perubahan Nasdem itu baru satu partai loh. Itu aja udah nggak cukup Stadion Gelora Bung Karno, dan padahal apel siaga ini tidak semua kader Nasdem itu disuruh berangkat karena memang stadion tidak cukup gitu. Sebagian itu seluruh Indonesia menonton bareng di kantor Nasdem, kantor DPW masing-masing tiap provinsi gitu. Jadi yang datang itu sekitar 200.000 orang gitu. Belum lagi kalau koalisi penggerakan massa dari Demokrat dan PKS gitu ya, partai PKS atau relawan Anies. Wah, itu bisa jutaan itu yang hadir di Jakarta, tapi itu tidak dilaksanakan. Dan jelas itu salah satu indikator kecil memperlihatkan bahwa memang di balik koalisi Anies ini begitu besar kekuatan rakyat ada di belakangnya dan di dalamnya gitu. Dan siapapun yang mencoba untuk menghalangi, menjegal Anies tentu akan bumerang bagi dirinya sendiri. Dia akan dilumat oleh ombak tsunami demokrasi dari atau kekuatan rakyat dari koalisi Anies Baswedan ini. Jadi kalau niatan baik dari Presiden Jokowi, harusnya hari ini Presiden Jokowi harus segera menegur Muldoko dan menghentikan upaya pengambil alihan Demokrat atau upaya PK terhadap Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono ini. Karena ini tentu akan menjadi catatan buruk dan duri dalam daging dari istana Presiden Jokowi jika ada aparaturnya itu melakukan hal-hal yang bisa dibilang tidak etis secara politik gitu. Rakyat hari ini punya penilaian sendiri walaupun mereka diam, dan ini berbahaya. Ini yang disebut dengan silent majority. Tentu mereka akan melawan pada timing waktu yang tepat gitu. Dan harusnya hal ini dihindari oleh pemerintahan Jokowi karena ini melahirkan sikap saling permusuhan sesama anak bangsa. Dan ini tidak baik bagi masa depan Indonesia yang harusnya lebih fokus pemulihan pasca pandemi COVID-19 ini, dan bagaimana selamat dari konflik global, selamat dari tekanan resesi ekonomi dunia, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang normal, stabil, dan maju sesuai dengan cita-cita Founding Fathers Republik Indonesia, sehingga janji-janji kemerdekaan itu bisa terwujud satu persatu, step by step, langkah demi langkah. Kita lihat, kita tunggu niatan baik dari Presiden Jokowi dengan tindakan-tindakannya yang tentu sesuai dengan apa keinginan dari Presiden Jokowi, yaitu tidak ada niat untuk menjegal Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Dan biarkan semua maju dan berkontestasi, karena hal itu membuat demokrasi, iklim demokrasi, dan situasi kebangsaan kita akan lebih sehat, gembira, dan bahagia. Sehingga yang melanjutkan pemerintahan berikutnya itu pun mendapatkan satu kegembiraan dan optimisme untuk memajukan rakyat Indonesia atau negara Republik Indonesia. Oke teman-teman, saya hanya membahasnya dan Anda bisa menafsirkannya. Sekian dulu, kita jumpa pada live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.